Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahad Zaki Hadar Prihantoro dari kelas 11 IPA 8. Saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya dengan judul Kalkulator Penghitung Luas Permukaan dan Volume Bangun Ruang dengan Software Borland LP7. Latar belakang penelitian. Pada saat ini, perkembangan teknologi semakin maju. Dapat kita lihat dari alat-alat yang sering kita gunakan, misalnya alat hitung, dimana saat dulu kita menghitung secara manual, tetapi sekarang kita dapat memasukkan angka dan menekan tombol dan mendapatkan hasil. Oleh karena itu, teknologi sangat dibutuhkan. Teknologi dapat berguna untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Contoh teknologi yang berguna pada kehidupan kita sehari-hari adalah kalkulator. Kalkulator sangat berguna untuk membantu dalam hal menghitung. Adapun dalam hal menghitung itu yaitu menghitung uang, benda, dan lain-lain. Salah satu software yang terkenal adalah software Borland LP7. Kenapa penulis menggunakan software Borland LP7 untuk membuat kalkulator tersebut? Penulis menggunakan software Borland LP7 dikarenakan sudah diketahui sejak lama dan cara penggunaan softwarenya terhitung mudah untuk programmer pemula. Karena bahasa pemrogramannya sedikit berbeda dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Penulis di sini mengambil materi Sekolah Menengah Pertama atau SMP, yaitu luas permukaan dan volume bangun ruang, agar dapat diaplikasikan dalam pembuatan program kalkulator. Penulis juga tertarik karena belum pernah membuat program menggunakan software. Oleh karena itu, penulis ingin membuat program kalkulator penghitung luas permukaan dan volume bangun ruang dengan software Borland LP7. Dengan karya tulis ilmiah ini, penulis ingin memberitahukan bahwa cara membuat kalkulator tidak terlalu sulit dan kita semua dapat membuat kalkulator sederhana untuk membantu kegiatan kita sehari-hari. Berdasarkan pemilihan judul dan latar belakang, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah pembuatan kalkulator penghitung luas permukaan dan volume bangun ruang dengan software Borland LP7. Yang kedua, bagaimanakah manfaat hingga kesulitan yang dihadapi selama pembuatan kalkulator penghitung luas permukaan dan volume bangun ruang dengan software Borland LP7. Yang ketiga, bagaimanakah respon masyarakat terhadap program yang dibuat dengan software Borland LP7 dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah bab 3 atau pembahasan masalah, yaitu yang pertama 3.1 pembuatan kalkulator penghitung luas permukaan dan volume bangun ruang dengan software Borland LP7. Pembuatan program penghitung luas permukaan volume bangun ruang dengan software Borland LP7 dimuat melalui Windows 10. Pembuatan program ini memuat rumus bangun ruang dan modifikasi coding bahasa pemrograman dalam software Borland LP7 menggunakan alat-alat yang telah ada dalam software Borland LP7 tersebut. Dan hasil penelitian penulis terhadap pembuatan program penghitung luas permukaan dan volume bangun ruang menggunakan bahasa pemrograman Borland LP7 dapat diuraikan tahapan-tahapan dalam pembuatan sebagai berikut. Yang pertama adalah install aplikasi Borland LP7.0. Yang kedua, buka aplikasi Borland LP7.0. Maka akan muncul tampilan awal yaitu form dan sebelah kirinya untuk coding. Yang ketiga, jika kalian ingin mengubah tampilan form seperti warnanya, kalian dapat melihat bagian kiri bawah ada yang disebut Object Inspector. Jika ingin mengubah warna, maka kalian dapat menekan color, maka itu akan dapat mengubah warna form sesuai yang kalian inginkan. Yang keempat, saya akan menjelaskan cara membuat program yang pertama, yaitu program untuk menghitung bangun ruang dalam gambar yang akan saya tunjukkan di sebelah kiri saya. Yang pertama adalah tulisan luas permukaan, volume bola, dan jari-jari.
Tulisan tersebut dibuat dengan menggunakan icon label dalam komponen palette dan diedit sesuai keperluan di bagian caption pada objek inspektor. Yang kedua adalah tulisan hasil 22/7 dan hasil 3,14. Tulisan ini dibuat dengan icon button dalam komponen palette juga. Button juga dapat diedit agar berubah katanya sesuai kebutuhan sama seperti sebelumnya di bagian caption pada objek inspektor. Ketiga adalah kotak kosong berwarna putih, itu merupakan icon edit dalam komponen palette. Icon edit ini dapat dikosongkan seperti di gambar dengan cara diedit di bagian teks dalam objek inspektor. Yang kelima berikutnya adalah pembuatan coding untuk program penghitung bangun ruang bola. Di samping saya nanti akan ada muncul dua gambar coding. Pertama adalah coding untuk menghitung luas permukaan bola, sedangkan yang kedua adalah coding untuk menghitung volume bola. Berikut adalah coding untuk luas permukaan bola. Langkah pertama adalah klik 2 kali button yang akan digunakan untuk menghitung hasil. Kemudian memasukkan rumus paling atas dengan tulisan var atau variabel pi, r, a, luas, titik 2, real. Terus kenapa menggunakan real? Karena kita menghitung menggunakan bilangan real, itu bilangan yang nyata. Di bagian selanjutnya adalah di bagian bawah begin. Kita mulai menulis apa saja yang akan kita masukkan dalam gambar, seperti gambar di bawah tadi. Seperti A adalah variabel untuk mengganti angka 4, karena rumus luas permukaan bola itu adalah 4 kali pi kali r kuadrat atau r pangkat 2. Oleh karena itu saya menggantikan 4 dengan variabel A. Kemudian yang harus diketahui dalam pembuatan coding adalah variabel yang paling kiri harus sesuai dengan variabel yang pertama kali diketik. Setelah itu harus menggunakan tanda titik 2 dan sama dengan. Jika tidak menggunakan itu maka akan ada kesalahan dalam mencoba program. Dan pada bagian akhir harus selalu menggunakan tanda titik koma. Kemudian pada bagian rumus edit digunakan r.2 sama dengan str to float dalam kurung edit 1 titik teks kurung tutup. Ini berfungsi sebagai angka berapa saja yang dimasukkan dalam edit 1 akan terhitung sebagai r atau jari-jari. Sebaliknya jika seperti edit 3.text sama dengan float to str atau dalam kurung luas kurung tutup. Ini merupakan kebalikan dari sebelumnya. Jika seperti ini maka edit 3 merupakan hasil dari perhitungan luas. Selanjutnya adalah coding untuk volume bola. Caranya sama seperti coding luas permukaan, yang membedakan hanya variabel dan rumusnya saja. Yang keenam, sekarang saya akan memberitahukan program penghitung bangun ruang balok. Sebenarnya untuk penjelasan tombol dan tool yang digunakan sama seperti pada nomor urut 4, yang membedakannya tampilannya dan pengkodingannya. Yang ketujuh, selanjutnya saya akan menjelaskan coding pada program penghitungan bangun ruang balok ini. Pada coding ini tidak terlalu berbeda dengan coding program bola, yang membedakan hanya rumus dan variabelnya saja. Dan untuk bangun ruang balok ini memiliki tombol clear, yang dapat dilihat pada gambar 3.1.8 di bawah ya, di samping sebelah kiri saya ini. Kode yang digunakannya hanya edit 1 titik clear dan seterusnya. Gunanya adalah ketika kita menekan tombol clear, maka tulisan terdapat di edit 1 dan seterusnya akan terhapus. Yang kedelapan selanjutnya adalah pemrograman penghitung luas bangun ruang tabung
yang akan saya jelaskan dan tidak terlalu berbeda dengan program-program sebelumnya. 9. Sekarang saya akan menjelaskan coding untuk pemrograman bangun ruang tabung. Ini sebenarnya codingnya tidak terlalu beda dengan yang sebelum-sebelumnya, dan pengkodingan tabung ini mirip dengan pengkodingan bola karena memiliki pi dan jari-jari. Berikut ini saya akan menjelaskan coding untuk luas permukaan tabung. Sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan bangun ruang bola. Dalam gambar di bawah ini yang membedakan hanya rumus dan variabel. Untuk bangun ruang bola dan tabung, mengapa di setiap coding ada 2 coding? Alasannya karena pi yang dipakai itu ada 2, yaitu 22/7 atau 3,14. Selanjutnya adalah 3.2, yaitu manfaat dan kesulitan yang dihadapi dalam proses pembuatan kalkulator penghitung luas permukaan dan volume bangun ruang dengan software Borland LP7. Setelah melakukan penelitian, didapatlah manfaat dan kesulitan saat pembuatan kalkulator penghitung luas permukaan dan volume bangun ruang dengan software Borland LP7. Kesulitan yang didapatnya diantaranya adalah 1. Sering terjadi error karena kesalahan penulisan dan dari software Borland LP7. Misalnya lupa menggunakan tanda titik koma. Kesalahan dalam pengetikan huruf besar dan kecil saat pembuatan coding. Yang kedua adalah program sering mengalami kendala dan dapat menjalankan tes program. Oleh karena itu, cara mengatasinya adalah kita terpaksa menyimpan file coding yang belum kita coba, lalu masuk kembali dan menjalankan tes program. Selanjutnya adalah manfaat yang didapat diantaranya adalah yang pertama, menjadi mengerti tentang pemrograman menggunakan software Borland LP7. Yang kedua, memudahkan kita dalam melakukan penghitungan luas permukaan dan volume bangun ruang. Selanjutnya adalah 3.3, yaitu respon masyarakat terhadap program penghitung luas permukaan dan volume bangun ruang dengan software Borland LP7. Setelah melakukan penelitian menggunakan metode wawancara terhadap program penghitung luas permukaan dan volume bangun ruang dengan software Borland LP7 kepada masyarakat, sehingga dapat menghasilkan respon sebagai berikut. Yang pertama adalah merasa terbantu karena dapat mempermudah pengerjaan jika terdapat angka yang besar. Sumber wawancara dengan Bu Lilis. Yang kedua adalah cukup bagus karena dapat membuat lebih praktis dalam menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang. Sumber wawancara dengan Kak Kaila. Ketiga adalah aplikasi ini sangat membantu untuk menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang karena sangat praktis dan cepat. Juga jika ada angka yang besar atau sulit dihitung secara manual, dapat ditemukan jawabannya dengan aplikasi ini dan dapat membantu menyelesaikannya. Sumber wawancara dengan Kak Olip. Keempat adalah sangat mempermudah pekerjaan, menghemat banyak waktu dan membantu sekali agar tidak pusing dalam menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang. Sumber wawancara di Faras. Yang kelima adalah aplikasinya bagus, juga gampang digunakan. Aplikasi ini juga mempermudah dalam perjalanan matematika terutama bangun ruang. Sumber wawancara dengan Kak Kamil. Selanjutnya adalah bab 4 penutup. 4.1 simpulan. Setelah melakukan penelitian dan pembahasan karya tulis dengan judul Kalkulator Penghitung Luas Permukaan dan Volume Bangun Ruang dengan software Borland LP7, penulis dapat menyimpulkan: pertama adalah pembuatan aplikasi kalkulator penghitung luas permukaan dan volume bangun ruang dapat dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan software Borland LP7. Dan dapat diketahui adalah bahwa pembuatan programnya dapat kita lihat di bab 3, bahwa cara pembuatannya cukup sulit tapi masih dapat dimengerti. Kedua adalah kesulitan yang sering dialami adalah human error yang diakibatkan oleh salah masukkan coding dan sistem error. Dan manfaat didapatkan dari pembuatan ini adalah kita menjadi lebih mengerti tentang pemrograman software Borland LP7. Yang ketiga adalah aplikasi kalkulator ini dapat memudahkan dan bermanfaat dalam membantu menghitung luas permukaan dan volume. 4.2 saran. Dari penelitian yang telah dilakukan di atas ini ada beberapa saran
dari penulis dalam melakukan penelitian tersebut, yaitu yang pertama, saat mengalami error setelah melakukan coding, jangan langsung berpikiran negatif atau pesimis, tapi harus tetap semangat, karena jika mengalami error maka kita jadi mengetahui penyebab dan hal apa yang harus dibenarkan. Kedua adalah usahakan selalu tenang dalam mengerjakan coding walaupun sering terjadi kesalahan atau error. Tiga, jika bingung, carilah contoh coding di internet atau media yang lainnya. Yang keempat, program juga dapat terus dikembangkan agar dapat menghitung bangun ruang yang lain dan hal yang lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.